I got a hair sample of fingernails. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang detektif yang bernama Somerset. Dia merupakan detektif senior yang sebentar lagi akan pensiun dari profesinya. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan seorang detektif baru yang bernama Mills. Ia sendiri merupakan detektif baru, ya bisa dibilang junior lah. Berbeda dengan Somerset, latar belakang Mills ini adalah seorang pria arogan, banyak bacot dan cukup berani. Di sana mereka ditugaskan bersama untuk mengusut satu kasus pembunuhan yang tampaknya aneh. Bagaimana tidak aneh, pria gendut tersebut tewas dengan keadaan wajahnya tergenam dalam mangkuk spaghetti. Oleh hal itulah kedua detektif tersebut sedikit keheranan. Kemudian Somerset mendapati kedua kaki dan tangan pria tersebut diikat oleh kawat. Dan dia menemukan adanya bekas luka di belakang kepala. Tapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan luka itu. You think it's poison? Di malam yang sama, mereka berdua menemui dokter yang sudah melakukan otopsi. Si dokter merasakan adanya kejanggalan dalam kasus ini. Dokter berkata bahwa ukuran lambung korban melebar lalu pecah. Sangat tidak mungkin jika seseorang makan terlalu banyak sampai perutnya meledak seperti ini. Somerset kemudian menanyakan bekas luka di belakang kepala korban. Dokter berkata luka itu mirip dengan todongan senjata api yang ditekan terlalu keras. Ladies and gentlemen, we have ourselves a homicide. Kemudian Somerset menemui kapten polisi. Somerset berkata, dia mempunyai firasat bahwa kasus ini bukan kasus biasa. Ia menjelaskan bahwa seseorang telah memaksa korban untuk makan sebanyak-banyaknya hingga tewas. Teorinya didukung dengan didapatinya tangan dan kaki korban yang terikat, juga ember yang penuh muntahan dan bukti bekas luka yang ada di belakang kepala. Tapi kapten polisi saat itu hanya menduga mungkin ini hanya kasus penganiayaan biasa. Pada keesokan harinya, Miss disuruh memimpin kasus pembunuhan yang lain, yang mana kasus pembunuhan terjadi lagi pada seorang pengacara sukses yang bernama Ellie. Kemudian Mills menemukan tulisan grid di ruang kerja mewah milik si korban. Sedangkan Somerset mendapat sebuah kiriman dari tim forensik, yaitu serpihan kayu yang ditemukan di dalam usus pria gendut tadi. Dan tanpa membuang waktu, ia kembali ke TKP dan mencari lokasi asal serpihan kayu itu. Ternyata itu adalah serpihan lantai kayu di bawah kulkas. Kemudian ia membalik kulkas itu dan menemukan adanya tulisan Gluttony. Ia juga menemukan selembar kertas yang ditulisi puisi. Merasa dugaannya benar, ia pun kemudian kembali menemui Kapten dan Mills. Lalu Somerset berkata bahwa sekarang dia yakin jika pembunuhan pria gendut dan sang pengacara hanyalah awal dari pembunuhan berantai. Ia berkata bahwa tulisan Gluttony dan Greed adalah 2 dari 7 dosa manusia yang paling mematikan, yang berarti masih ada 5 lainnya, yaitu Sloth, Lust, Pride, Envy, dan Wrath. Sloth, Wrath, Pride, Lust. Somerset menduga pelaku akan membunuh 5 orang lagi di masa mendatang. You can expect 5 more of these. How's that? That was close once. Just didn't happen. Setelah acara makan malam bersama Mills dan istrinya Tracy, kemudian Somerset melihat foto hasil olah TKP di kasus pembunuhan sang pengacara. Ia melihat ada sebuah alat timbangan yang terdapat potongan daging korban di atasnya. Mills kemudian menunjukkan foto kertas yang ditulis oleh si pelaku. Tulisan di kertas tersebut adalah potongan cerita karangan William. Mills mempunyai pendapat bahwa pelaku mengancam untuk memotong dagingnya sendiri. Dengan satu hadiah, si korban akan bebas. What? Patricia. Di malam yang sama, mereka berdua mengunjungi istri sang pengacara. Mills kemudian memberi kumpulan foto hasil olah TKP kepadanya. Istri sang pengacara itu melihat sebuah foto lukisan di ruang kerja suaminya. Ia pun berkata bahwa lukisan itu tidak seharusnya terbalik seperti ini. Tanpa membuang waktu, Mills dan Somerset kembali ke TKP dan membongkar lukisan tersebut. Namun sayangnya dalam lukisan itu mereka tidak menemukan apapun. Tak mau menyerah, Somerset kemudian berusaha mencari sidik jari yang di tembok. Dan akhirnya ia pun berhasil menemukannya. Namun saat diperiksa, sidik jari yang ditemukan bertulisan "Help Me" itu ternyata bukan milik si pelaku atau si korban. Lalu Mills dan Somerset membawa hasil temuannya untuk dites kecocokan. Tujuannya mereka berharap bisa menemukan siapa pemilik sidik jari tersebut. Beberapa hari kemudian diketahui bahwa pemilik sidik jari itu adalah seorang pria yang bernama Victor. Ia adalah seorang buronan polisi yang pernah dipenjara karena mengedarkan narkoba. Kapten polisi akhirnya memutuskan untuk menyerbu apartemen Victor dan mengerahkan tim SWAT.
Singkat cerita, Mills, Somerset, dan tim SWAT berhasil memasuki apartemen milik Victor. Di sana, polisi merasa sedikit aneh karena mereka menemukan banyak pengharum mobil yang digantung di ruangan apartemen itu. Salah satu anggota SWAT kemudian menemukan Victor yang sedang tertidur. Lalu ia menyuruhnya untuk bangun, tapi Victor tidak meresponnya. Kemudian ia membuka paksa selimutnya dan saat itu mereka sangat terkejut. Victor ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, yang mana kaki dan tangannya terikat di ranjang serta tangan kirinya hilang. Di sekitaran ranjang juga ditemukan ratusan alat suntik yang berisi narkoba. Di saat itu tubuh Victor sangat mirip seperti zombie. Somerset kemudian menemukan tulisan Struth yang ditulis di atas ranjang, sedangkan Mills menemukan sebuah kotak yang berisi kumpulan foto Victor. This must be the first one. Di bawah setiap foto tersebut terdapat tanggal pengambilan foto itu. Somerset berpikir sepertinya Victor disiksa selama 1 tahun di ranjang ini, dan pelakunya memotret dari hari ke hari sebagai dokumentasi. Seorang polisi kemudian mendekat lalu memeriksa kondisi badan Victor, dan tiba-tiba saja Victor bernapas dan terbangun. Tentu saja membuat semua orang di sana kaget dan Aing juga rewas. Asli mana volumenya dibesarin lagi, anjir. Lanjut, akhirnya jasad Victor dibawa ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Mills sangat emosi. Lalu ia berkata kepada Somerset bahwa dirinya sudah muak seakan-akan telah dipermainkan. Saat mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba saja ada seorang wartawan yang masuk ke dalam TKP. Lalu si wartawan itu mengambil foto mereka berdua tanpa izin. Mills yang sedang emosi kemudian menghajar wartawan itu dan mengusirnya keluar. Tak lama kemudian, Mills dan Somerset menemui dokter yang merawat Victor. Sang dokter berkata bahwa ia menemukan kadar narkoba yang sangat tinggi di dalam tubuh Victor, dan lidahnya sudah terpotong. Si dokter lalu memprediksi mungkin Victor tidak akan lama untuk bertahan. Dari jasad Victor, mereka tidak menemukan bukti kuat untuk mengungkap si pelaku. Joe, do you think you could meet me somewhere maybe tomorrow morning? Keesokan paginya, Tracy bertemu dengan Somerset. Kemudian ia bercerita bahwa ternyata saat ini ia sedang hamil. Namun ia tidak berani berkata sejujurnya kepada Mills karena dirinya tak mau menambah beban pikirannya. Somerset sedikit terkejut dengan cerita Tracy. Kemudian ia menyarankan agar jangan memberitahu Mills terlebih dahulu soal kehamilannya, karena bisa jadi Mills akan semakin stres dan merasa akan terbebani. Don't ever tell him that you were pregnant. Scene kembali ke markas polisi. Somerset sekarang paham bahwa pelaku yang asli bukanlah orang sembarangan, melainkan orang yang sangat terpelajar. Hal ini dilihat dari puisi dan potongan kalimat yang sengaja ditinggalkan pelaku di TKP. Somerset berpikir ada kemungkinan bahwa pelaku gemar membaca buku klasik. Ia kemudian mempunyai ide dan mengajak Mills untuk pergi bersamanya. Mereka berdua menemui kawanan Somerset yang bekerja di FBI, dan dia memberi sebuah kertas yang berisi daftar judul buku kepada pria itu. Di sana, Mills bingung dengan apa yang dilakukan Somerset. Kemudian ia bertanya kenapa kamu memberi pria itu daftar nama buku. Somerset menjelaskan bahwa selama ini FBI selalu memonitor perpustakaan di seluruh Amerika. Jika ada seseorang membaca buku tentang cara membuat bom atau buku yang bertema pembunuhan, maka orang tersebut akan ditandai dan diawasi secara ketat oleh FBI. Jadi di sini Somerset berusaha mencari tahu siapakah orang yang pernah membaca buku tentang 7 dosa mematikan di perpustakaan. Setelah mendapatkan daftar nama orang yang dicurigai, Somerset memutuskan untuk menemui seorang pria yang bernama Jonathan Doe. Ketika Mills mengetuk apartemen John Doe, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang menembaki mereka berdua. Mills yakin bahwa pria itu adalah pelaku pembunuhan yang asli. Dia pun mengejarnya di tengah guyuran hujan. Terlihat si pria itu masuk ke sebuah gang. Mills yakin bahwa pria itu bersembunyi di gang ini, tapi dia tak tahu keadaan pria itu di mana. Ketika dia berjalan perlahan, tiba-tiba saja pria misterius itu memukul kepalanya. Mills merasa kesakitan dan mencoba untuk berdiri. Namun pria misterius itu menodongkan pistol ke kepalanya. Di sini Mills hanya bisa pasrah menunggu ajalnya tiba. Akan tetapi si pria itu malah pergi begitu saja. Mills dan Somerset kemudian masuk ke dalam apartemen John Doe. Somerset menemukan beberapa kotak yang berisi objek dari kasus pembunuhan yang sebelumnya. Kotak pertama berisi kaleng makan dengan merek yang sama pada kasus pria gemuk. Kotak kedua berisi clipping surat kabar yang beritakan bahwa sang pengacara membela seorang kriminal kejam, dan si pengacara berhasil membebaskannya. Kotak ketiga adalah toples yang berisi potongan tangan kiri Victor. Dan dari sinilah menjelaskan kenapa sidik jari Victor bisa berada di TKP pembunuhan pengacara. Dan kotak yang terakhir berisi sebuah foto wanita disertai nota pembelian di sebuah toko baju. Di ruangan lain, Mills menemukan sebuah ruangan khusus yang digunakan John Doe untuk mencetak foto-fotonya. Kemudian ia terkejut setelah melihat isi bak kamar mandi di ruangan tersebut. Ternyata wartawan yang pernah dia usir di apartemen Victor adalah John Doe.
Mills dan Somerset kemudian pergi ke sebuah toko baju yang notanya ditemukan di kota keempat. Pemilik toko mengatakan bahwa ada seorang pria yang meminta untuk dibuatkan baju yang didesain sangat aneh. Kemudian dia memberi Somerset foto baju yang dimaksudnya. Terlihat di dalam foto itu ada sebuah pisau yang terpasang di bagian area kemaluan. Tak lama kemudian Somerset mendapat kabar bahwa polisi menemukan seorang wanita yang tewas mengenaskan. Somerset menemukan tulisan las yang diukir di pintu masuk kamar itu. Ternyata wanita yang tewas itu adalah wanita yang sama dalam foto kotak keempat. Di dalam kamar itu ada seorang pria yang terlihat sangat syok. Ia kemudian bercerita bahwa ada pria yang memaksanya untuk memakai pakaian aneh ini. Kemudian menyuruhnya untuk mengadu liang cipapang dengan si korban, sehingga korban tewas kehabisan darah. Keesokan paginya, John memberitahu para polisi bahwa dia telah kembali membunuh. Kali ini seorang model cantik ditemukan tewas mengenaskan di atas ranjang, dan di atasnya terdapat tulisan Pride. Kulit wajah si korban terlihat rusak dan hidungnya dipotong. Mills dan Somerset kemudian kembali menuju markas polisi, tapi mereka berdua diikuti oleh seorang pria misterius. Kemudian si pria itu berteriak memanggil mereka. Ternyata pria misterius itu adalah John Doe sendiri. Ialah tersangka pembunuhan yang selama ini mereka cari-cari. John akhirnya ditangkap dalam kondisi tangan bersimbah darah. Ternyata dia memotong permukaan kulit jarinya. Itulah mengapa Mills dan Somerset tidak bisa menemukan sidik jari sedikit pun di TKP kejadian. Somerset kemudian merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia berpikir kenapa John Doe menyerahkan diri sekarang, karena seharusnya masih ada 2 korban lagi untuk memenuhi 7 dosa mematikan, yaitu Envy dan Watts. Ternyata insting Somerset benar. John menyembunyikan 2 korban lainnya di suatu tempat. Dia bersedia menunjukkan lokasinya, tapi dengan satu syarat, yaitu Mills dan Somerset lah yang harus mengantarnya ke lokasi itu. Who are you really? What do you mean? Di dalam perjalanan, Mills bertanya kepada John siapakah 2 korban terakhirnya. Kemudian John tersenyum lalu menyuruh Mills untuk bersabar. Lalu ia berkata bahwa dirinya sudah tidak sabar ingin menunjukkan siapa korbannya kepada Mills. Dan hal ini tentunya sangat menyenangkan bagi dirinya. Kemudian dia bercerita bahwa dia melakukan pembunuhan itu untuk menghukum dan memberi peringatan kepada manusia-manusia berdosa di muka bumi ini. Dari sudut pandang John, dia melihat bahwa kelima korban yang ia bunuh adalah manusia yang sangat berdosa. Korban pertama seorang pria gemuk menjijikan yang makan secara rakus. Badan gemuknya membuat tidak nyaman untuk dipandang mata. Kemudian korban kedua pengacara serakah yang mencari uang dengan membela para kriminal. Korban ketiga adalah pengedar narkoba yang merusak moral masyarakat. Kemudian korban keempat adalah seorang pelacur yang menyebarkan banyak penyakit kelamin. Dan korban kelima adalah wanita yang lebih mementingkan kecantikannya daripada akhlakul karimahnya. Dia kemudian menyuruh Somerset untuk menghentikan mobilnya di tengah banyaknya tower listrik. Stop. Stay. Kemudian ada sebuah mobil yang mencurigakan mendekat ke lokasi mereka. Somerset kemudian menghentikan mobil itu, lalu menyuruh supirnya untuk keluar. Pria yang menerima mobil tersebut ternyata hanya seorang kurir yang dibayar John untuk mengirimkan sebuah paket tepat pada pukul 7. Paket itu ditujukan kepada detektif Miles. Somerset kemudian membuka kotak paket itu perlahan-lahan. Ia melihat ada sedikit noda darah segar di dalam kotak itu. Setelah kotaknya terbuka, ia sangat terkejut, bahkan tubuhnya menjadi kaku dan kehabisan kata-kata. Kemudian dia melihat ke arah Mills dan berteriak untuk melepaskan senjatanya. Tapi Mills tidak bisa mendengar ucapan Somerset dengan jelas. Dan John tiba-tiba berkata, Visited your home this morning. dan ternyata di pagi hari sebelum John menyerahkan diri, John mampir ke rumah Mills dan memotong kepala istri Mills. Tak hanya itu saja, ia juga berkata bahwa Tracy sempat memohon ampun karena ia sedang mengandung anak Mills. Mendengar ucapan Jones, seketika itu juga Mills membuka gerbang iblis di dalam dirinya. Lalu ia menodongkan pistolnya ke arah John dan mengancam akan menembaknya. Melihat Mills yang tidak bisa mengontrol emosinya, John kemudian berkata, apakah kau ingin balas dendam? Silahkan tunjukkan amarahmu. Somerset sebelumnya memohon kepada Mills untuk tidak menembak John, karena jika ia menembaknya maka misi John akan berhasil dan ia akan menang. Tapi Mills terus susah menangis dan tak bisa memendung emosinya lagi. Ia menatap wajah Somerset untuk yang terakhir kalinya. Lalu Mills menembak John hingga tewas. Di sana Somerset merasa kecewa dengan tindakan Mills, hingga akhirnya ia tak punya pilihan lain selain menangkap Mills dan membawa partnernya itu untuk diadili. Di akhir film, Mills ditangkap oleh polisi, sedangkan Somerset ia berencana akan pensiun dari tugasnya. Dan film ini pun tamat.